Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nisa Amalia ingin menjelaskan mengenai pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem ini diawali dengan pendapat dari Dewey tahun 1910 di mana dia mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan untuk memecahkan masalah. Nah, namun sempat tenggelam dan lambat laun ilmuwan manajemen dan spesialis informasi mencari cara yang efisien dan efektif untuk memecahkan masalah. Karena semakin besar minat masyarakat terhadap pemecahan masalah secara sistematis, maka muncullah pemikiran pendekatan sistem di mana ini merupakan serangkaian langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi alternatif juga telah dipertimbangkan, dan solusi juga telah dipilih. Nah, ini merupakan langkah pendekatan sistem di mana terdapat upaya persiapan yang menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Lalu ada upaya definisi di mana ini mengidentifikasikan masalah untuk dipecahkan dan dipahami. Lalu ada upaya solusi, ini ketika masalah telah diidentifikasi, kita juga perlu mengidentifikasikan solusi alternatif, lalu mengevaluasi solusi, lalu memilih dan juga menerapkannya. Dan kita menindaklanjuti apakah solusi itu telah baik dan benar. Selanjutnya adalah upaya persiapan. Ini adalah penjabarannya, di mana yang pertama itu adalah melihat perusahaan sebagai suatu sistem, di mana memastikan bahwa perusahaan itu sudah sesuai dengan model sistem perusahaan atau tidak. Nah, jadi nanti terdapat aliran sumber daya fisik, lalu ada aliran sumber daya virtual, dan lain sebagainya. Inilah dijelaskan di bab 2. Lalu mengenal sistem lingkungan, di mana dari berbagai aspek bentuk seperti area bisnis, lalu tingkat manajemen, dan ada arus sumber daya sebagai subsistem. Lalu yang kedua adalah tahap upaya definisi, di mana kita melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat yang lebih ke tingkat subsistem. Jadi kita menganalisis dari atas ke bawah, di mana nantinya manajemen akan mempelajari posisi sistem dengan lingkungannya. Lalu setelah itu manajemen akan menganalisis dari atas ke bawah, perlu dilakukan analisis bagian sistem dalam urutan tertentu. Jadi ini nantinya mencerminkan prioritas masing-masing unsur di dalam proses pemecahan masalah. Jadi ketika masalah unsur B tidak dapat dipecahkan, itu terjadi karena ada masalah pada unsur E yang belum terselesaikan. Selanjutnya adalah upaya solusi, di mana ini mengidentifikasi solusi alternatif, lalu kita mengevaluasi solusi alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria evaluasi yang mengukur seberapa baik alternatif akan memecahkan masalah, lalu memilih solusi alternatif ini sesuai dengan pemikiran Henry Mintzberg, di mana terdapat 3 cara memilih solusi, yaitu adalah analisis, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ada, lalu pertimbangan, di mana ini berdasarkan intuisi dan juga pengalaman dari manajer, lalu ada negosiasi. Negosiasi ini tuh bagi pengembang suatu sistem informasi. Nah, yang pertama itu adalah SDLC tradisional, terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan, di mana kita mengidentifikasikan masalah, lalu menganalisisnya pada tahap analisis. Dan yang ketiga adalah tahap desain, di mana ini solusi alternatif akan diidentifikasi dan dievaluasi di tahap desain. Lalu ada tahap implementasi, kita mengimplementasikan solusi terbaik yang telah kita analisis di tahap desain. Lalu ada tahap penggunaan, kita harus mengumpulkan umpan balik yang telah dikumpulkan karena kita telah mengimplementasikan solusi yang tadi untuk melihat seberapa baik solusi yang telah kita putuskan. Lalu prototyping ini muncul karena adanya keterbatasan-keterbatasan dari SDLC, karena semakin lama sistem itu bertambah ukurannya dan juga semakin kompleks. Selain itu, proyek-proyek itu juga cenderung itu berbulan-bulan dan bertahun-tahun berjalan, maka dari itu anggaran juga semakin membengkak. Maka dari itu tidak mungkin untuk menjalankan sistem SDLC tradisional. Maka dari itu muncullah prototype, di mana ini merupakan sistem potensial yang memberikan ide bagi pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem berfungsi dalam bentuk yang telah diselesaikan. Nah, prosesnya dinamakan dengan prototyping. Dasar pemikirannya yaitu adalah membuat prototyping itu secepat mungkin sehingga kita bisa mendapatkan umpan balik dan kita bisa memperbaikinya. Ada 2 jenis prototype, yaitu evolutioner dan persyaratan. Nah, evolutioner ini kita bisa memiliki seluruh fungsi yang dibutuhkan pengguna dari sistem baru, sedangkan kalau prototype persyaratan, kita harus mendefinisikan persyaratan fungsional karena kita tidak mengetahui, tidak bisa mengungkapkan dengan jelas apa yang kita inginkan terhadap sistem baru tersebut. Sehingga evolutioner ini tuh bisa menjadi sistem aktual, sedangkan persyaratan itu tidak bisa menjadi sistem aktual. Kenapa? Perbandingan dari pembuatan prototipe evolusioner dan persyaratan, di mana langkah pertama, kedua, dan tiga itu sama, bedanya itu adalah menggunakan dalam tahap keempat,
tahap keempat ini dalam prototype evolution, yaitu berada pada tahap terakhir dalam pembuatan prototipe persyaratan. Jadi di dalam pembuatan prototipe persyaratan terdapat mengkodekan sistem operasional, lalu menguji sistem operasional dan memberikan kepada pengguna apakah sistem tersebut telah sesuai atau tidak. Kalau belum sesuai, maka akan dilakukan proses dari awal itu mengkodekan sistem operasional, tapi kalau sudah sesuai, maka akan menggunakan sistem operasional tersebut atau diproduksi. Nah, kenapa sih orang-orang itu lebih suka melakukan prototyping? Karena adanya komunikasi baik antara pengembang dan pengguna. Lalu juga pengembang itu bisa mengetahui lebih baik apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu pengguna juga berperan lebih aktif dan pengembang dan pengguna itu menghabiskan waktu lebih sedikit. Selain itu juga implementasi menjadi lebih mudah karena pengguna mengetahui apa yang mereka harapkan. Nah, selain itu, selain SDLC dan juga prototyping, terdapat rapid application development, di mana ini memiliki tujuan yang sama dengan prototyping dan memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna, tetapi dalam lingkup yang lebih luas. Nah, ini merupakan suatu pengembangan siklus hidup yang dimaksudkan untuk memproduksi sistem dengan cepat tanpa mengorbankan mutunya. Selain itu ada pengembangan berfase, di mana ini merupakan gabungan dari SDLC tradisional yang kita ambil sisi positifnya, yaitu adalah urutan tahapan yang logis, lalu ada prototyping, ambil positifnya itu adalah pengumpulan umpan balik pengguna, dan RAD yaitu adanya pemikiran bahwa keterlibatan pengguna meliputi partisipasi di dalam pengembangan. Nah, pengembangan berfase ini banyak digunakan oleh perusahaan dan terdapat 6 tahapan, yaitu adalah investigasi awal, analisis, desain konstruksi awal, konstruksi akhir, serta pengujian dan pemasangan sistem. Lalu ada manajemen proyek yang dikelola oleh steering committee, di mana ini mengarahkan pengguna sumber daya komputasi perusahaan secara terus-menerus dan mengawasi seluruh proyek sistem. Jadi itu ini diawali oleh proyek-proyek pengembang sistem itu pertamanya cuma ada oleh manajemen unit IT dan dibantu oleh manajemen analisis sistem pemrograman dan operasi. Tapi saat ini dimungkinkan manajemen siklus hidup untuk mencakup. Jadi secara tidak langsung steering komite ini berfungsi untuk melaksanakan seluruh strategi yang dibuat oleh komite eksekutif dan rencana strategis untuk sumber daya informasi. Nah, ini dipimpin oleh steering komite dan mencangkup banyak departemen, banyak ruang lingkup, tidak terbatas, tidak hanya dalam manajemen IT. Nah, jadi steering committee ini memiliki 2 keuntungan utama, yaitu adalah proyek komputer mempunyai perencanaan dan pengendaliannya lebih baik, dan komputer juga digunakan untuk mendukung pengguna di seluruh perusahaan. Nah, ini adalah 3 fungsi utama di mana steering committee itu bisa menciptakan kebijakan, lalu melakukan pengendalian fiskal yang berperan dalam memberikan persetujuan untuk semua permintaan pendanaan komputer, lalu ada menyelesaikan perselisihan yang berhubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Nah, dalam proyek itu terdapat sebutan tim proyek, yaitu merupakan semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya informasi. Nah, anggota itu ada auditor internal yang berfungsi untuk memastikan desain sistem untuk memenuhi syarat keakuratan, pengendalian, keamanan, dan juga auditabilitas. Selain itu ada spesialis informasi dan juga beberapa pengguna. Nah, tim proyek ini dipimpin oleh pimpinan proyek atau ketua tim, dan ini tidak bersifat terus-menerus karena akan dibubarkan setelah implementasi proyek itu setelah diselesaikan. Nah, ini merupakan mekanisme manajemen proyek di mana awalnya itu rencana proyek itu dibuat dalam tahap investigasi awal, itu ada pada tahap pengembangan berfase. Lalu ini berisi pengidentifikasian tujuan proyek, kendala, dan juga ruang lingkup. Setelah itu akan mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilaksanakan. Jadi kita harus menganalisis dari bentuk pekerjaan dalam bentuk umum dan juga mengerucut menjadi spesifik. Nah, ini menggunakan grafik-grand dan juga diagram jaringan, dan menciptakan laporan grafis. Selain laporan grafis, juga diperlukan laporan naratif yang nantinya dibuat oleh ketua tim, dan juga adanya laporan lisan nanti juga akan ditambahkan dan dibuat oleh laporan tim. Nah, laporan lisan ini tuh didapat dari pertemuan berkala ketua tim proyek dan juga steering committee yang nantinya akan meninjau kemajuan mengidentifikasi tantangan dan tindakan yang dilakukan di masa depan, dan komite juga dan ini menyebabkan komite itu bisa mengikuti perkembangan dan bisa memberikan keputusan terkait kesuksesan proyek. Nah, ini nanti laporan-laporan ini nanti akan memberikan alternatif komunikasi proyek lainnya bagi steering committee. Nah, ini merupakan grafik-grand, identifikasi pekerjaan siapa yang akan melaksanakan dan kapan dilaksanakan, lalu ada diagram jaringan. Ini mengidentifikasi suatu proyek, fase suatu proyek dan menghubungkan dengan panah untuk menunjukkan urutan pengerjaan. Nama lainnya adalah CPM dan BERT. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.